Halo coy, potongan gaji TKI Taiwan tahun 2020 ya. Sebelumnya saya bahas yang di video sebelumnya itu 3 potongan wajib per bulan selama kita menjadi TKI Taiwan ya. Sekarang saya mau coba bahas lebih detail lagi potongannya apa aja. Tapi mohon diperhatikan ini berdasarkan pabrik saya ya. Jadi perlu diketahui tiap pabrik itu nggak sama, jadi ada perbedaan selisih sedikit lah, ada min plusnya. Oke, tanpa panjang lebar seperti biasa langsung aja kita ke inti videonya. Oke, yang pertama yaitu MCU dan ARC. MCU itu adalah singkatan medical check up dan ARC itu KTP ya. Ini saya baca catatannya biar nggak lupa. Yang pertama MCU dan ARC itu pas baru kita datang itu, jadi digabung totalnya 3.350 NT. Kalau medicalnya sendiri itu setahu saya 2.000, kemudian ARC-nya itu 1.000 per tahunnya ya. Tapi ini ada 3.350, mungkin ya medical, ARC plus apa, mungkin kartu itu loh, kartu yang untuk HP kita, kartu Taiwan maksud saya, atau mungkin biaya di penampungan waktu kita baru datang ya. Untuk yang senior yang lebih paham, berhubung ini sharing, mohon dibantu untuk mengoreksi dan silakan komen. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi ARC ya. ARC itu tadi kita udah bayar, itu kan bayar pertama itu untuk 1 tahun, jadi kan per tahun, jadi kita bayar lagi 2.000, totalnya 3.000. Untuk ARC ini aja itu 3.000, soalnya kontraknya kita kan ada 3 tahun, jadi setahun 1.000, tahun kedua 1.000, tahun ketiga 1.000. Tapi ada juga yang langsung bayar 3.000 sekaligus untuk itu satu kontrak 3 tahun ya. Oke, terus untuk ini nomor 3 ya, untuk medicalnya itu tadi kan baru datang udah medical, kita medical lagi 3 kali lagi, jadi ditambah lagi 2.000. Nah, terus untuk waktu medicalnya itu adalah jadi 4 kali ya, baru datang, terus bulan ke-6, terus jangka 1 tahun kita medical lagi, terus 1 tahun lagi kita medical. Jadi baru datang itu medical 1 kali, terus jarak waktu 6 bulan medical lagi, terus jangka waktu 1 tahun ya, bulan ke-18 ya, bulan ke-18 itu medical lagi, kemudian bulan ke-30 itu medical lagi. Bisa dipahami ya, soalnya kan dalam 3 tahun itu ada 36 bulan ya. Oke, mungkin udah jelas. Kemudian yang keempat itu potongan agensi. Potongan agensi ini pernah saya bahas di video yang ini, nanti kalau ada linknya bisa ditekan yang ini, mungkin muncul. Itu masuk dalam video saya yang lalu, 3 potongan wajib per bulan selama kita menjadi TKI Taiwan ya. Oke, tapi saya perjelas lagi, potongan agensi itu tahun pertama 1.800 per bulan, itu berjalan selama 1 tahun. Kemudian untuk tahun keduanya itu berkurang menjadi 1.700 NT per bulan selama setahun. Kemudian beranjak ke tahun ketiganya itu 1.500 per tahun, per bulan maksud saya, selama 1 tahun. Kemudian kalau kita memperpanjang kontrak di pabrik yang sama, setahu saya itu 1.500 terus begitu, nggak berkurang ataupun nggak kembali ke tarif awal lagi. Kemudian potongan yang kelima ya, potongan gaji yang kelima itu adalah asuransi kesehatan sama asuransi tenaga kerja.
Oke, askesnya itu 335, terus ditambah lagi asuransi tenaga kerjanya itu 476 ya, jadi totalnya 811 NT itu per bulan. Tapi nominalnya itu tergantung nominal gajinya, jadi kalau gajinya naik itu nominal askes dan asteknya juga naik gitu, begitu kira-kira. Kemudian potongan gaji yang keenam adalah Cinatras. Cinatras ini berlaku untuk yang belum melunasi, istilahnya tebusan ya. Biasanya kan ada dua tarif ya kalau di PT itu. Cinatras ditebus sekalian ataupun bayar di Taiwan. Kemudian Cinatras itu apa sih? Itu istilahnya seperti potongan bank ya, utang pribadi pada bank. Keterangan Cinatras tersebut mungkin nanti saya bisa tulis di deskripsi video ini ya, silahkan cek. Oke, potongan Cinatras itu ada yang berjalan 10 bulan, ada yang 6 bulan, tapi teman-teman saya itu rata-rata 6 bulan ya. 6 bulan itu potongannya sekitar 6 ribuan lah, jadi kurang lebih 6 ribu gitu. Itu juga pernah saya bahas di video yang ini, bisa cek. Itu beda PT, beda pemberangkatan itu kadang tarifnya juga nominalnya juga beda, jelas ya. Kemudian potongan yang ketujuh ya, potongan yang ketujuh itu adalah potongan mes. Potongan mes ini ya ada dua jenis sih, maksudnya dua jenis itu ada yang diambil dari gaji kita, ada yang ditanggung oleh pihak pabrik, ditanggung majikan gitu lah. Dan kebetulan pabrik saya itu ditanggung oleh majikan dan biaya mesnya itu 2.500 ya, mungkin standar ya, enggak termasuk mahal. Cuma ya harga itu mempengaruhi fasilitas dan kualitasnya ya gitu. Untuk mesnya gimana mes saya bisa cek di video saya. Kemudian yang kedelapan itu uang makan ya, uang makan siang maksud saya di sini. Uang makan siang itu di pabrik saya itu makan siang dipotong, jadi nggak dikasih cuma-cuma dari pihak pabrik. Itu uang makan rata-rata 1.000 lebih lah ya, perkiraan 1.100. Soalnya kan jumlah uang makan itu tergantung kita masuk kerjanya ya. Jadi semakin jarang libur itu semakin banyak nominalnya. Kalau kita banyak libur kan masuknya kerja itu jarang, jadi jatah makan kita di pabrik itu kan juga berkurang begitu. Jadi nggak tentu ya, saya bikin rata-rata aja 1.100 NT. Tapi setiap pabrik itu seperti yang saya bilang tadi kan, beda pabrik beda kebijakan. Jadi ada pabrik yang dikasih gratis itu juga banyak. Ini hanya gambaran saja. Kemudian yang ke-9 potongan ya, banyak sekali potongannya itu. Tenang, jangan di-skip guys. Potongan yang 9 adalah potongan pajak penghasilan. Tapi di pabrik saya maksud saya nggak ada potongan, mungkin ya karena pabrik saya jarang lembur ya. Aduh, ngos-ngosan guys. Kemudian potongan yang ke-10 adalah potongan tabungan. Tabungan ini adalah tabungan pribadi ya. Jadi kita nabung, terus kalau udah ngumpul habis kontrak kita mengambil ya. Jadi mungkin sebagai pengikat atau gimana ya. Tapi saya kasih tahu di pabrik saya nggak ada tabungan. Soalnya kalau pabriknya nggak lembur terus nabung, wah bahaya guys, bisa tipis. Oke, saya cek lagi. Mungkin udah itu aja ya, 10 poin aja. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kemudian untuk para senior saya harapkan mengoreksi video ini
Dan kalau ada kesalahan bisa komentar di bawah video ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.